Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mencari yang Paling Berharga. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami ingin belajar dalam suasana Natal ini. Kami dalam kehidupan sungguh-sungguh mencari yang paling berharga dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mencari yang paling berharga. Orang Majus bukan orang pengangguran. Orang Majus bukan orang-orang yang biasa. Orang Majus bukan orang yang banyak waktu kemudian mencari hal-hal baru di dalam rangka mengisi waktunya. Karena orang-orang Majus ini adalah orang-orang terpelajar. Mereka menghususkan diri dalam ke bidang ilmuwan astrologi, kedokteran, dan juga termasuk ilmu pengetahuan alam. Orang Majus daerah-daerah timur itu dikatakan menurut sekarang adalah yaitu daerah negara Iran yang ada di sana. Mereka mencari yang paling berharga. Ada banyak orang-orang yang sudah berhasil dalam hidup mendapatkan segala sesuatunya, namun sesungguhnya mereka belum mendapatkan yang paling berharga. Ada banyak kasus kita melihat bagaimana orang-orang kaya di akhir hidupnya tetap mengalami kesepian. Orang-orang yang berkuasa, punya kedudukan, di akhir hidupnya, di masa puncaknya, dia tetap mengalami kekosongan jiwa. Ada orang-orang terpelajar, belajar banyak hal. Makin belajar dia merasa makin bodoh. Karena makin banyak hal setelah dipelajari. Banyak makin yang tidak tahu. Ada keterbatasan pikiran manusia. Ada keterbatasan kesanggupan manusia di dalam menguasai sesuatu. Sehingga dia mencari yang paling berharga. Apa itu yang paling berharga? Tentunya kita melihat orang Majus itu dipimpin oleh Allah untuk melihat siapa itu sang juru selamat yang sesungguhnya dengan bidang yang dikuasainya itu astrologi dan dia memahami bintang dari timur. Proses bagaimana bintang itu membimbing dan segala macam tentu akan sulit diuraikan secara detail pada bagian ini. Namun yang paling utama adalah bahwa Allah hadir kepada orang-orang tertentu dari bidang keilmuan yang dikuasainya. Menyatakan bagaimana akan seorang juru selamat itu hadir. Kita juga pernah banyak bertemu dengan kesaksian seorang dokter mungkin yang tidak percaya kepada Allah. Dia menemukan Tuhan justru dari bidang keilmuannya. Lewat peristiwa, lewat keajaiban tubuh yang dimiliki. Tetapi ada juga orang yang kemudian berbalik. Yang memang kemudian belajar banyak hal, tahu banyak hal. Malah dia menjauh dari Tuhan atau tidak percaya kepada Allah. Tetapi berbeda dengan orang Majus ini. Orang Majus ini mencari yang paling berharga. Oleh sebab itu dalam ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari ayat pertama sampai ayat ke-12,
Orang Majus ini mencari yang paling berharga, yang menarik. Orang Majus ini beriman dalam perjalanan sebelum bertemu dengan Yesus, bahwa dia akan bertemu. Mengapa tanda-tandanya? Karena dia membawa emas, kemenyan, dan mur. Artinya sebelum dia mendapatkan dan menemui Yesus, dia sudah beriman. Dia pasti akan bertemu dengan Sang Mesias Juru Selamat. Sehingga pada waktu bertemu, orang Majus ini tidak pulang dulu, lalu kemudian mengambil emas, kemenyan, dan mur, lalu datang yang kedua kali, lalu menyerahkan emas, kemenyan, dan mur. Tidak, sudah dibawa semenjak awal. Lalu firman Tuhan berkata apa? Sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada bagian ini kita bertemu bagaimana kesungguhan hati orang terpelajar, orang cerdas, orang pandai, tapi dia sangat tahu hidupnya membutuhkan Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat? Apakah kita termasuk golongan orang-orang secara sosial punya tingkatan yang lebih tinggi dari yang lain? Kita terpelajar, kita lebih kaya dari yang lain, kita lebih berkedudukan dari yang lain, kita menjadi orang yang lebih terkenal dari yang lain, dan biasanya orang-orang seperti demikian akan tergoda untuk tidak mempercayai Allah. Karena dia merasa tidak butuh Tuhan. Dia sudah dapatkan apa yang menjadi mimpinya, apa yang dia idamkan, apa yang dimimpikan. Tetapi tidak dengan orang Majus. Orang Majus tahu mencari yang paling berharga. Bahwa pencapaian-pencapaian yang di dalam dunia ini tidak ada harganya. Karena semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Tetapi orang Majus tahu siapa yang paling berharga. Mesias dari keilmuan yang dimilikinya. Dengan bimbingan Tuhan melalui bintang dari timur. Bertemu dengan Yesus. Membawa persembahan. Emas, kemenyan, dan mur. Bersujud dan bersuka cita. Apakah hidup kita seperti demikian? Apa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Masalah, permohonan doa, atau sebuah kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah? Sebuah kehidupan yang diubahkan oleh Allah dan memberkati banyak orang. Apakah sukacita kita karena dunia ini? Atau seperti orang Majus, dia sangat bersukacita karena melihat bagaimana anak itu sudah ditemui. Dan kemudian dia menyembah dia, membuka harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, suasana Natal di dalam beberapa hari ini, biarlah menjadi sebuah komitmen kepada kita bahwa aku dari perjalanan hidupku, seperti orang Majus, perjalanan sampai kemudian bertemu dengan Yesus yang lahir, tetapi perjalanan kita adalah sampai bertemu dengan Tuhan Yesus untuk yang datang kedua kali. Emas apa yang kita bawa? Kemenyan apa yang kita bawa? Mur apa yang kita bawa? Apa yang kita persembahkan kepada Allah? Apakah hidup kita penuh dengan sorak-sorai karena di dalam Tuhan? Apakah hidup kita itu sujud menyembah Dia? Atau kemudian hidup kita berkanjang di dalam dosa? Hidup kita mencari banyak hal, tetapi lupa untuk mencari yang paling berharga, yaitu sebuah kehidupan yang lekat-rekat bersatu dengan Kristus dan firman-Nya. Dan hidup kita mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh dalam hidup mencari yang paling berharga, sebagaimana orang Majus mencari Mesias. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.